Di titik ini, Liga Eropa bukan lagi sekadar jalan alternatif. Ia telah menjadi satu-satunya harapan, satu-satunya pintu yang masih terbuka bagi klub-klub besar yang terperosok dalam kegagalan domestik. United dan Spurs kini berdiri di ambang harapan, menggenggam sisa-sisa ambisi yang nyaris sirna. Dan disinilah cerita menjadi menarik karena tekanan dan keputusasaan seringkali melahirkan drama paling mengguncang dalam sepak bola. Ketika kejayaan masa lalu tak lagi menjamin masa depan dan uang tak otomatis mengundang kemenangan, Liga Eropa berubah menjadi arena pertaruhan terakhir. Disinilah reputasi diuji, strategi dipertaruhkan, dan para pemain dituntut tampil tak hanya dengan teknik, tapi dengan nyali. Karena yang dipertaruhkan bukan cuma trofi, melainkan identitas klub, masa depan skuad, dan mungkin juga jabatan pelatih. Jadi, kalau kamu mau tahu lebih dalam bagaimana kisah ini berkembang, apakah United mampu bangkit, mencuri takdir mereka sendiri tenang? Kita akan bahas semua. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Liga Eropa musim ini bukan sekadar panggung sepak bola. Ia adalah drama tentang nasib, tentang pertaruhan hidup mati sebuah klub besar yang sedang limbung diterpa badai keuangan, Manchester United. Tapi sejatinya, bukan hanya United yang menggantungkan harapan di turnamen ini. Tottenham Hotspur pun tengah bertaruh nasib meski bayang-bayang mereka tak sebesar raksasa dari Old Trafford. Karena United punya sejarah yang lebih megah, nama yang lebih mendunia, dan predikat klub kaya yang kini seakan tinggal kenangan, sorotan Liga Eropa pun lebih terpaut pada mereka. MU dan Spurs, seperti 18 klub Premier League lainnya, masih punya 6 pertandingan liga tersisa. Namun mimpi untuk finish di 6 besar zona kompetisi Eropa telah menguap, menyisakan kemungkinan yang nyaris nihil. Untuk masuk ke zona itu, mereka butuh keajaiban. Semua rival di atas mereka harus terpeleset, dan mereka sendiri harus sempurna menang dalam 6 laga beruntun. Rasanya ini bukan sekadar sulit, ini mustahil. Dan ketika harapan di Liga memudar, Liga Eropa menjelma menjadi pelampung terakhir. Tiket ke Liga Champions musim depan bukan hanya soal gengsi, tapi juga penyelamat finansial dan magnet baru untuk menarik bintang-bintang di bursa transfer musim panas. Bagi United, ini lebih dari sekadar trofi. Ini tentang menyelamatkan wajah, menyelamatkan masa depan. Dalam 6 laga tersisa di Liga, mereka tak akan membabi buta mengejar kemenangan. Fokus mereka bukan lagi papan klasemen, tapi menjaga napas agar tak terengah sebelum pertarungan sesungguhnya di Liga Eropa. Yang penting, mereka tak jatuh ke jurang degradasi dan tak menambah panjang daftar pemain yang tumbang. Cedera adalah musuh diam-diam yang bisa menggagalkan seluruh proyek kebangkitan. Untungnya, bayangan degradasi sudah sirna. United dan Spurs telah melangkah cukup jauh dari bibir jurang 17 dan 16 poin memisahkan mereka dari Ipswich Town yang ada di peringkat 18. Ipswich sendiri tampaknya akan menyusul Southampton yang telah tenggelam lebih dulu dan Leicester yang kini berdiri di ambang kehancuran. Memang, setiap posisi di klasemen menyumbang 3,1 juta pound, sekilas terlihat menggiurkan. Tapi angka itu hanyalah setetes embun di tengah kemarau panjang krisis finansial, terutama bagi United. Musim lalu, finish di posisi ke-8 memberi mereka 40,5 juta pound. Angka yang terdengar besar, namun tak cukup menambal kebocoran yang menganga. Kini mereka berada di posisi ke-14 dengan 38 poin, satu langkah saja di atas Spurs di peringkat 15. Jika mereka mengulangi pencapaian musim lalu, maka 40,5 juta pound itu bisa kembali ke kas klub.
Tapi, jika musim ini berakhir lebih buruk, maka pendapatan pun ikut merosot. Dan kenyataannya, bahkan 40,5 juta pound tak akan cukup menyelamatkan United. Klub ini telah berdarah selama 3 musim terakhir, merugi tanpa henti, diburu utang yang terus menjulang tinggi seperti dinding yang siap runtuh kapan saja. Namun di tengah reruntuhan harapan itu, sebuah cahaya muncul dari jantung Old Trafford. Di malam yang penuh tensi, Manchester United menulis kisah kebangkitan yang tak terduga. Mereka lolos ke semifinal Liga Eropa lewat comeback yang akan dikenang lama saat mereka membalikkan nasib atas Lyon dalam drama 9 gol dan extra time. Di bawah sorot lampu dan gemuruh supporter yang tak pernah padam, tim asuhan Ruben Amorim mencetak kemenangan 5-4 pada leg kedua sebuah pertarungan yang lebih mirip film perang daripada pertandingan sepak bola. Dan untuk sejenak, luka musim ini tertutup oleh euforia. Amorim sendiri mengakui hasil ini adalah napas segar yang sangat dibutuhkan untuk sejenak melupakan jebloknya perjalanan mereka di Premier League. Kemenangan ini tak hanya berarti tempat di semifinal. Ia adalah harapan yang disulut kembali. Sebab Liga Eropa kini tak ubahnya tali tambang yang bisa mengangkat United dari dasar jurang kehangusan finansial dan reputasi. Trofi dan tiket ke Liga Champions ada di ujung jalan. Dan mereka masih di lintasan itu. Statistik pun berpihak kepada mereka. Dari 72 tim yang berlaga di turnamen Eropa musim ini, hanya satu yang belum tersentuh kekalahan dan itu adalah Manchester United. 12 pertandingan, 8 kemenangan, 4 hasil imbang. Konsistensi yang lahir bukan dari dominasi, tapi dari determinasi yang nyaris fanatik. Dengan agregat 7-6, Setan Merah melenggang ke semifinal di mana mereka akan berjumpa dengan Athletic Bilbao. Tim asal Spanyol itu menyingkirkan Rangers dengan agregat 2-0 dan kini bersiap menyambut United di Estadio San Mamés pada leg pertama 2 Mei nanti. Seminggu setelahnya, Old Trafford akan kembali menjadi medan laga dalam duel yang bisa menentukan masa depan satu generasi United.